Dengan beramai-ramai, karyawan yang didominasi emak-emak itu mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan Jember Senin sore 5 September 2022. Kedatangan para emak-emak ini guna mengutarakan nasibnya setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Seorang buruh di Karawang, Jawa Barat mengalami nasib malang. Pasalnya setelah kehilangan 4 jarinya saat bekerja, justru dirinya mengalami PHK sepihak oleh perusahaan. Kisahnya ini kemudian diunggah di media sosial dan menjadi viral. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Moderator akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara serentak berdasarkan penjelasan materi yang lebih mendalam. Kabarnya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Saudari Vanessa Regina Fitri, kemudian yang kedua ada Saudari Nidawati Rosliana, ketiga ada Saudari Siva Nada Askia, yang keempat saya sendiri Riko Iqbal, dan yang terakhir dari Saudara Mirza Ahmad Abdillah. Kemudian berdasarkan definisi dan dasar hukum, ketenagakerjaan didefinisi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja dan penerimaan dalam jumlah upah sebagai balasan atau imbalan dari atasan atau pimpinan. Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Indonesia meresmikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja yang dipercaya dapat memberikan suatu kemudahan dalam tersedianya lapangan kerja baru, usaha dan investasi. Terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengandung aturan tentang hubungan tenaga kerja dengan pengusaha untuk mendapatkan tempat perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Salah satunya dengan adanya upaya dalam melaksanakan terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Pertama, terdapat perbedaan dalam kepentingan antara pekerja dan pengusaha yang haknya berupa pesangon ataupun kompensasi dibuat sulit untuk dibagikan. Satu di antaranya yaitu pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, untuk para buruh, pemutusan hubungan kerja dimaknai sebagai awal permulaan terjadinya masa pengangguran yang diiringi berbagai akibat dapat ditimbulkan dan patut ditanggung sendiri oleh individu pekerja tersebut. Kondisi inilah yang mengakibatkan perselisihan pekerja dan pengusaha yang disebabkan ketentuan pemutusan hubungan kerja dianggap sembarangan dan terdapat desakan dari pengusaha mengenai hak-hak yang seharusnya pekerja terima jika mengalami pemutusan hubungan kerja yang sangat merugikan pekerja. Yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja dari sudut pandang pekerja dianggap hanya gimmick atau alasan dari pengusaha yang menimbulkan ketidakadilan pekerja karena adanya kepentingan dari perusahaan yang mengakibatkan pekerja menjadi korban dikarenakan keterbatasan kekuasaan dibanding pengusaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja atau PHK terbagi menjadi yakni yang pertama ada jenis PHK sukarela, yang berarti seorang karyawan secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan atas niatnya sendiri, bukan atas perintah atasannya. Jenis kedua ialah jenis PHK tidak sukarela, yang artinya pemutusan hubungan kerja terjadi karena perusahaan atau atasan dari suatu perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan segala penjelasannya diatur pada pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Terdapat 26
mengatur bahwa faktor terlaksana pemutusan hubungan kerja terdapat 15 poin. Yang pertama yaitu melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alih atau pemerahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang keenam, perusahaan pailit. Ketujuh, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan tertentu. Yang kedelapan, adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf G terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang kesembilan, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi suatu persyaratan. Yang ke-10, pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Yang ke-11, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian bersama dan sebelumnya setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ke-12, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib karena juga melakukan tindak pidana. Yang ke-13, pekerja atau buruh mengalami sakit atau cacat akibat kecelakaan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Yang ke-14, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun, dan yang ke-15 yaitu pekerja atau buruh meninggal dunia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian, namun terdapat larangan pemutusan hubungan kerja yang diatur di dalam ketentuan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh dengan 10 poin. Yang faktor duanya diantara adalah yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ayat 2 ini, dari pasal ini menyebutkan PHK yang dilakukan dengan alasan tersebut di atas atau dengan kata lain PHK tetap terjadi, maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Baik, selanjutnya. Upaya perlindungan hukum bagi pegawai atau buruh yang terdampak PHK secara undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia dimuat di Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Secara implisit, perlindungan hukum sendiri termuat di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal di atas diambil intinya, jika semua aspek kehidupan akan berdasarkan pada hukum dengan semua dapat terlindungi. Kemudian pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja dan sanksi administratif. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh kawan saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang pelindungan terhadap tenaga kerja dari PHK. Di Indonesia, pelindungan terhadap tenaga kerja dari PHK sepihak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perlindungan sosial atau kesehatan pekerja yang melindungi pekerja dalam menikmati hidupnya secara layak seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada perlindungan teknis dan keselamatan kerja yang melindungi pekerja terhadap bahaya kecelakaan kerja. Yang ketiga ada perlindungan ekonomi atau jaminan sosial yang melindungi pekerja dalam pemberian upah yang layak. Kemudian ada salah satu contoh perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yaitu tenaga kerja yang di PHK berhak mendapatkan kompensasi pengusaha, baik kompensasi uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, maupun uang pengganti hak. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok 3 yang membahas mengenai penyelesaian pengurusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga pemaparan presentasi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.